Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ratih Saraswati, calon guru penggerak Angkatan 9 Provinsi DKI Jakarta. Pada video ini adalah demonstrasi kontekstual modul 3.1, wawancara dan analisis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratih Saraswati. Saya calon guru penggerak Angkatan 9 Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual terkait mewawancarai kepemimpinan, yaitu Ibu Kepala Sekolah dari SMK Negeri 54 Jakarta. Di sini saya mewawancarai Ibu Hamidah Nasir SPD. Selamat pagi Ibu. Pagi. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Mohon maaf untuk mengganggu waktunya Ibu ya. Silahkan. Ya Bu, di sini saya ada tugas demonstrasi kontekstual terkait nilai-nilai kebijakan dari seorang pemimpin. Nah di sini saya ingin mewawancarai menginterview kepala sekolah, meminta izin waktunya ya Ibu. Silahkan. Ya. Di sini ada 8 poin pertanyaan Ibu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu Kepala Sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, untuk yang pertama berarti saya akan mencoba menjawab dari kondisi yang ada dengan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Ini pernah terjadi pada salah satu guru kita ya, proses utamanya ya ada. Kalau datang itu kesiangan karena alasan dia sebagai DKI masjid yang harus menyelesaikan sholat subuh pagi. Dia sebagai imam karena dia sebagai pengurus masjid harus ada. Sementara di sisi lain ketika dia selesai sholat subuh tentunya sudah siang, dia akan berangkat ke sekolah. Nah di sekolah itu murid sudah menunggu dan tata aturan sekolah kita masuk 6.30, sementara dia jam 6 itu masih di masjid kadang-kadang. Jadi 30 menit dari rumah yang cukup jauh ke sekolah ini tentu sangat sulit ya untuk dia kejar, sehingga hampir setiap hari dia ketinggalan. Nah kita melihat dari dilema etika yang ada bahwa dia di sisi lain dia memang seorang pemimpin di DKM itu dan itu kewajiban dia. Namun di sisi lain juga secara rujukan moral dia punya tata aturan. Ya dia sebagai guru agama di sini sebagai contoh ya kan, sebagai role model yang tidak bisa seenaknya terlambat, yang menjadi panutan siswa. Kalau siswa mereka ke gurunya aja bisa terlambat, kalau muridnya terlambat tentu tidak boleh diprotes dong. Nah ini kan kita melihat rujukan moral yang luar biasa, sehingga untuk itu menjadi satu dilema. Nah di sisi lain dia juga harus tetap eksis di masjid karena dia sudah komit sebagai ketua DKM, dia harus tetap ada di subuh. Sementara kalau dia sholat subuh dia memimpin sampai siang dibanding dia sholat sendiri ya, dia bisa buru-buru, mungkin dia bisa on time datang ke sekolah. Nah itu akan lebih baik. Ini memang jadi dua kepentingan, yang satu rujukan moral, yang satu dilema etika dia selaku pimpinan, selaku ketua DKM masjid. Nah ini menjadi satu tabrakan yang sulit untuk bisa kita uraikan kalau tidak memang benar-benar kita memahami kedudukan masing-masing dari hal ini. Baik, terima kasih Bu Hamidah atas penjelasannya. Lalu selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu selaku kepala sekolah dan pemimpin di sekolah ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, ya kita berlantai dari contoh yang pertama ya kan, yang tentang rujukan moral dan etika. Nah, saya memanggil dengan memberikan solusi. Saya memanggil mengadakan pembinaan. Yang pertama saya memberikan solusi bahwa yang untuk dilema etika dia bisa bergeser untuk menjadi seseorang yang lebih gentle, lebih bertanggung jawab, tetapi tidak harus mengorbankan kepentingannya juga dia sebagai pimpinan
atau DKM masjid tersebut. Ya, artinya dia bisa mengganti. Mungkin saya menganjurkan dia ketika malam libur, malam Sabtu, malam Minggu silahkan. Atau dia bisa berganti menjadi imamnya malam atau kultumnya Isya, maghrib, Isya, ya kan, dua waktu itu, sehingga dia bisa menjelaskan kepada umat bahwa dia juga punya kepentingan yang tidak bisa dia tinggalkan, apalagi dia sangat dituntut kepada bujukan moral yang baik. Dia guru agama, ya, dia ditunggu siswa, dia juga harus tepat waktu memberikan contoh role model yang tepat sehingga anak berpikir, oh bapak guru ini hebat, selalu tepat waktu, selalu on time. Jadi kalau saya telat saya malu. Nah, dengan pendekatan yang persuasif, kekeluargaan, ya, tidak lagi antara atasan dan bawahan, tapi selaku teman, ya, kita memberikan info-info, masukan-masukan apa saja yang tidak merugikan kepada keduanya, yang menguntungkan kepada keduanya, yang membuat dia menjadi pribadi yang di sana diakui dengan baik kepemimpinannya, keteladanannya, begitu juga dengan di sekolah, sehingga dia mendapat keduanya dalam waktu yang bersamaan. Seperti itu. Terima kasih Bu Amida. Lalu selanjutnya Bu, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selaku kepala sekolah selama ini terkait masalah? Setiap kali ada kasus-kasus seperti nomor 1, 2 atau yang lainnya, biasanya kita melakukan pembinaan yang secara persuasif, kita memanggil secara pribadi, kita mendiskusikan antara coach dan coaching, seperti itu. Jadi kita mendiskusikan apa saja masalah, mengapa timbul masalah, nah bagaimana kalau ada solusi penyelesaiannya menurut saya selaku kacamata pemimpin seperti ini. Sementara masukan dia seperti ini, ya artinya kita bicara, ya kan, sebagai seorang teman, apa jalan keluar terbaiknya. Kita akan melakukan pembinaan. Mungkin kalau memang tidak cukup sampai di saya, bisa pembinaan ini kita berlanjut kepada memang yang berkaitan. Semua dia bermasalah dengan kurikulum, ini nanti kita serahkan kepada bidang kurikulum atau satgas dan lainnya, tergantung di situ topik apa atau permasalahan apa yang dihadapi oleh seseorang atau guru kita atau TND kita yang ada di SMK Negeri 5. Terima kasih jawabannya Bu. Lalu nih Bu, ada lagi pertanyaan Bu, hal apa saja sih selama ini yang Ibu kepala sekolah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam D5 etika itu kita biasanya yang kasus-kasus keputusan apa yang bisa kita ambil, kita melihat sejauh mana kasus itu, pengaruhnya seperti apa, dan sumbernya di mana. Bisa tidak dari sumber itu nanti kita kaitkan untuk menuntaskan masalah ini. Nah, kalau memang itu sifatnya sangat private sekali, ya cukup kita dan dia yang tahu dalam penyelesaian ini. Ya biasanya kita berdiskusi, ya kan, kita mengutarakan apa sih masalahnya, mengapa terjadi seperti itu, lalu bantuan apa yang diperlukan dari manajemen sekolah untuk menuntaskan dari setiap permasalahannya. Ini banyak sekali ya, berarti saat ini terutama teman-teman kita ini yang berkaitannya dengan hutang piutang, contohnya seperti itu. Tentunya kita bagaimana pendekatan secara persuasif, ada nggak langkah-langkah lain yang bisa dia ambil, yang juga nanti kita akan berikan masukan untuk penyelesaian masalah itu, sehingga masalah ini tidak menjadi mengakar, melebar, mempengaruhi kinerja, itu yang sangat berbahaya, yang harus kita hindari. Terima kasih Bu. Ada lagi Bu, untuk hal-hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan menurut Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tantangan seperti apa? Biasanya yang pertama yang kita hadapi adalah secara pedagogik adalah orang dewasa. Itu tantangannya luar biasa. Kenapa? Karena dia berpikir dia pun artinya kita dan dia itu adalah sejajar. Dan tidak perlu adanya pembinaan atau masukan karena ya dia sudah paham, sudah melalui ya mungkin kasus-kasus rumah tangga, kehidupan pribadi seperti itu. Artinya dia sudah melalui, sudah tahu, sudah persis kondisinya. Nah, beratnya buat kita, kadang-kadang kita memberikan masukan itu karena dia merasa sudah tahu, jadi satu kendala. Nah, beda dengan kalau itu kaitannya dengan masalah pembelajaran, masalah di kelas yang sifatnya memang untuk manajemen umum. Nah, mungkin di situ ya kurang peralatan, kita coba ke sarpras.
kurangnya di mana, mengganggu pembelajarannya sampai sejauh apa, dan harus disiapkan oleh manajemen segera bagaimana pengadaannya agar manajemen mampu memenuhi kebutuhan dari proses tersebut atau kondisi seperti itu bisa. Jadi kita di sini kita tilik dari masalahnya yang ada, berarti apakah masalah itu sifatnya individu yang sifatnya untuk perorangan, apakah ini sifatnya menyangkut kepada manajemen di dalam proses pembelajaran keseharian di dalam dia melaksanakan tugas sehari-hari. Baik, terima kasih Ibu. Lalu ada lagi Bu pertanyaan Bu. Apakah Ibu sebagai kepala sekolah dan pemimpin di instansi ini memiliki sebuah takaran atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuknya prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Ini kita bisa biasanya berarti kita melihat dari konteks permasalahan yang mereka hadapi. Sejauh mana yang sifatnya itu apakah kasus biasa atau yang memang sudah umum, ataukah ada hal-hal di luar kebiasaan pada kasus itu yang perlu penanganan dan melibatkan kepada pihak-pihak lain. Seumpama dia mengajar di fisika tapi dia kurang kemampuannya di dalam fisika, ini kan kita nanti akan melibatkan apakah dia perlu pendalaman materi khusus fisika, kita memanggil guru dari luar lewat kurikulum yang telah dianggarkan seperti itu untuk memperoleh materi-materi terbaru yang update ya, ataukah dia masalahnya berkaitan dengan penggunaan perangkat ajar dan sebagainya. Tentu kita juga akan berkolaborasi dengan tim teaching yang ada, ya kan, bagaimana bisa membantu guru ini bisa memperoleh pengetahuannya sejajar dengan teman-teman yang lain, mendapatkan informasi dalam proses pembelajaran, kemudian menguasai perangkat-perangkat yang mana selama ini mungkin dia belum paham, belum tahu. Itu juga kita akan menghubungkan pada pihak terkait, supaya kepala jurusan atau kepala konsentrasi keahlian yang diampu pelajarannya, ya kan, bisa bersinergi dengan guru senior yang memang jam terbangnya sudah tinggi dan sebagainya. Nah, begitu juga ketika dia memiliki masalah yang memang sifatnya pribadi seperti itu, ya kita akan melihat ya sejauh mana dia bisa menyelesaikan. Oke, saya kasih waktu Anda dalam menyelesaikan rumah tangga Anda dengan masukan kami seperti ini dari saya seminggu. Nanti kita lihat perkembangannya, seminggu dia akan kembali. Bu, sudah ternyata benar menurut Ibu saya harus begini. Tapi kalau untuk pembelajaran yang lebih spesifik kaitannya dengan sifatnya tidak individu, walaupun dia mengalaminya secara individu, tapi ini adalah masih keterpautan satu dengannya lain ya, dengan kurikulum ya kan, dengan sarkas, dengan bagaimana dia mengelola kelasnya dan sebagainya. Nah, kesulitan ini biasanya kita rentang waktunya ya cukup lama kita berikan. Semuanya udah 2 minggu kamu memanage kelas kamu dengan seperti ini, dengan pembelajaran ini, dengan media ini. Nanti kita melihat kelemahannya di mana, kekurangannya di mana. Nah, kamu bisa diskusikan kembali kepada kami tim atau saya secara pribadi. Dan dengan itu kita berdiskusi. Jadi temporer waktu 2 minggu itu dia menyelesaikan masalahnya itu dengan masukan yang kita berikan, ya kan, apa saja yang bisa dilakukan. Seumpama saya aplikasi A ini kurang mempelajari, kurang bisa, jadi saya lemah di dalam pelajaran A. Ya, coba Ibu dalam waktu 2 minggu ini berkoordinasi dengan ketua konsentrasi kalian, nanti akan diberikan materi pembelajarannya yang belum Ibu miliki, aplikasi yang belum dikuasai nanti akan dibantu oleh tim senior untuk bisa mempelajarinya dalam 2 minggu ini. Silakan Ibu atur waktu pertemuannya dan waktu pelaksanaannya di luar jam mengajar Ibu. Itu biasanya kalau yang berkaitan dengan materi seperti itu. Baik Ibu, ternyata alurnya sangat luar biasa ya Bu ya. Panjang ya. Baik Bu, ini ada lagi Bu selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu sebagai seorang kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, di dalam dilema etika itu kan kita tadi saya sudah katakan konteks permasalahannya di mana, sehingga siapa saja yang terlibat yang bisa membantu menyelesaikan, ataupun itu secara pribadi mungkin saya akan menyelesaikannya secara pribadi. Jika memang itu sifatnya keorganisasian, maka butuh melibatkan orang-orang lainnya di dalamnya yang terlibat di dalamnya untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Nah, ini biasanya dalam konteks ini ya kayak kurikulum, nanti saya di bidang kurikulumnya akan membantu memberikan penjelasan seperti apa, jalan keluarnya kita diskusikan. Kalau masalah sarana prasarana yang dia hadapi, ya mungkin
dia pinggir ruangannya lebih bagaimana sehingga ketika mengajar tidak terganggu dengan kelas yang sebelahnya. Tentu secara dilematika dia akan mengatakan, Bu, saya pengennya begini biar kelasnya nanti nyaman dan sebagainya. Itu nanti kita dengan sarkas berhubungan seperti itu. Kenapa? Karena di dalam manajemen pembelajaran yang ada di SMK, satu dengan yang lain setiap masalah ini pasti seperti benang khusus yang akan saling memiliki keterlibatan satu dengan yang lain. Untuk menarik benang merahnya yang real seperti apa, tentu kita banyak melibatkan pihak-pihak terutama yang berkaitan dengan masalah etika atau etika yang dialami oleh guru kita. Ada sampai sekarang pun ada yang masih mengalami yang belum tuntas seperti itu. Nah, ini kita sudah mencoba membantu ya bagaimana cara penyelesaian masalahnya dengan melibatkan beberapa bagian yang terkait di dalamnya. Tentu ini tidak mudah karena memang yang pertama banyak juga yang sifatnya pribadi itu menjadi lebih tabu ya. Tidak mudah kita ekspos keluar, sementara kita membutuhkan orang atau pihak lain untuk membantu penyelesaian masalah. Nah, ini biasanya kita mendiskusikannya dahulu ya, kebersediaannya si yang memiliki masalah ini untuk didiskusikan dengan tim A atau tim B bisa atau tidak, bersedia atau tidak untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Apalagi kalau itu sifatnya memang itu sangat pribadi meskipun kaitannya dengan proses KPM itu. Baik, terima kasih Bu. Ini pertanyaan terakhir Ibu. Tadi dari runtutan dari awal dan identifikasi menyalurkan beberapa benang kusut tersebut, nah sampai dengan memberikan solusi. Nah, ini yang terakhir Bu, dari semua yang Ibu sudah sampaikan, pembelajaran apa yang dapat kita petik Bu dari pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah? Untuk saya terutama sebagai calon guru penggerak mengambil keputusan dalam dilema etika tersebut. Yang pertama, kita tidak boleh gegabah dalam memandang satu kasus atau permasalahan karena setiap individu itu sangat kompleksitas dan sangat spesifik di dalam memiliki permasalahannya. Permasalahan yang sama tetapi tidak mudah untuk pemecahan yang sama untuk tiap individu yang berbeda. Yang kedua, kita juga harus bisa berhati-hati menjaga sikap dan perasaan si pemilik masalah ini. Jangan sampai kita bukan menolong tapi malah membuat dia lebih risau, lebih galau, dan lebih parah lagi kalau sampai dia tidak memiliki kepercayaan kepada kita untuk bisa mendiskusikan masalahnya, untuk mencari pemecahan masalahnya. Yang ketiga adalah ya tentunya kita harus bisa memahami mengapa orang ini bermasalah, mengapa perlu dibantu, sehingga kita tidak menjudge bahwa dia melabeling, ini paling masalahnya begini lagi karena kamu sih begini orangnya, jadi sehingga tidak seperti itu. Jadi kita perlu kehati-hatian, perlu kewaspadaan di dalam menjaga hati dan perasaan, karena orang yang bermasalah itu menjadi orang yang rentan, menjadi orang yang mudah tersinggung, mudah putus asa. Kadang dia salah pemahaman atau penafsiran dari apa yang kita maksud, itu tentu sering terjadi, sehingga memang kita butuh suasana hati yang persuasif, keterbukaan, ya keriangan, lalu kita mengemong kepada dia, membimbing kepadanya, tetapi bukan cara kita sebagai pembimbing atau pengemong, tapi sebagai teman, sebagai sahabat, tempatnya curhat. Dan yang terpenting adalah kita bisa menjaga kerahasiaan apapun yang dia utarakan, kalau memang itu cukup ditujukan kepada kita. Kalau memang dia sifatnya umum kepada manajemen, ya kita bisa terbuka kepada pihak yang terkait. Itu pun hanya terbatas kepada pihak terkait saja, tidak diekspor keluar, sehingga si pemilik masalah ini juga akan menjadi nyaman, dia akan percaya kepada kita, sehingga itu akan meringankan masalah kita, masalah yang dihadapi, dan dia mudah untuk bisa berubah. Artinya karena dia sudah merasa nyaman, sudah mendapat solusi, ya kan, dan yang terpenting dia mendapat perlindungan dari masalah itu. Baik, terima kasih Bu dari segala runtutan kegiatan tadi saya untuk wawancara Ibu. Banyak sekali ilmu yang saya dapat dari Ibu selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 54 Jakarta. Di sini poin-poin yang saya tarik, bisa saya dapatkan itu yang pertama kebijaksanaan dalam memimpin ya Ibu. Yang pertama tadi saya mendengar Ibu beberapa redaksinya bahwa Ibu harus bijaksana untuk studi ini dan lain sebagainya, sampai dengan menemukan solusinya untuk guru yang bersangkutan seperti itu. Nah, baik, mungkin itu
itu adalah salah satu dari wawancara saya kepada Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 54 Jakarta. Banyak sekali ilmu yang saya dapat sebagai calon pemimpin masa depan. Terima kasih untuk para calon-calon yang lain di luar sana. Tetap semangat, jadilah pemimpin masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih Ibu. Sama-sama, Semangat. sukses buat berat. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan. Salam, ya Bu. Semoga Ibu Hamidah diberikan kesehatan Terima kasih. dan Amin. diberikan kelancaran dan kesuksesan dalam memimpin sekolah ini dan untuk kedepannya. Terima kasih Bu Hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Rati Saraswati. Saya calon guru penggerak Angkatan 9 dari Provinsi DKI Jakarta. Kebetulan juga saya adalah guru dari SMK Negeri 54 Jakarta. Di sini di demonstrasi kontekstual, saya akan mewawancarai kepala sekolah yaitu Ibu Ferawati Sitorus MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMA Penabur di daerah Jakarta Pusat. Gimana kabarnya Bu Vera? Ya, baik. Terima kasih telah bersedia diwawancarai. Ya, sama-sama Bu Ya, Rati. jadi di sini saya ada sebuah pertanyaan Bu Vera terkait masalah kebijakan nilai kebajikan dalam kepemimpinan. Kebetulan kan Bu Vera sudah menjadi kepala sekolah ya Bu Vera ya. Mungkin langsung kita masuk ke dalam pertanyaan nih Bu Vera. Ya. Ini pertanyaan pertama Bu Vera. Selama ini bagaimana Anda sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral seperti itu? Ya, baik Bu Rati, mungkin sebelum ke pertanyaan itu kami di Penabur sendiri itu ada yang dinamakan visi misi, pasti setiap sekolah punya ya. Lalu juga ada memang output yang kami inginkan dari siswa-siswa kami begitu. Sering kami akronimkan dengan profil BASE. BASE-nya itu singkatan dari B-nya itu adalah BITAF, kemudian E-nya itu adalah Excel Worldwide, kemudian S-nya itu Share with Society, dan T-nya itu Trust in God. Jadi untuk mengidentifikasi ini tentunya di awal itu kami melakukan sosialisasi terlebih dahulu ya, tentang bagaimana, jadi tidak melulu tentang konsekuensi atau larangan, tetapi bagaimana pembiasaan positif ini kami sosialisasikan kepada anak-anak, sehingga ketika mereka mungkin mengalami perlakuan yang berhubungan dengan etika dan moral, itu biasanya mereka akan memberitahukan ketidaknyamanan itu ke wali kelas terlebih dahulu. Setelah itu kalau memang itu selesai, jadi ada alurnya begitu ya Bu Rati ya. Kalau itu selesai, selesai di sana. Tapi kalau memang memerlukan pembimbingan khusus, jadi tergantung etika atau moral apa gitu. Yang kami libatkan itu adalah guru agama dan guru bimbingan konseling dan hal ini BK. Kalau itu selesai, putus di sana. Tapi kalau tidak, berarti kita melibatkan struktural, dalam hal ini wakil kesiswaan. Nah, sampai akhirnya nanti ke kepala sekolah. Kira-kira begitu Bu Rati. Jadi pengidentifikasian. Alurnya lumayan panjang ya Bu Iya, Vera ya. betul. Dan memang sudah terlaksana selama ini ya Bu Vera. Betul. Baik, untuk pertanyaan kedua nih Bu Vera, kan selama ini bagaimana Anda selaku kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, baik. Untuk pengambilan keputusan sebenarnya tetap jawaban seperti yang pertama tadi Bu Rati, kita kan punya tata tertib ya, kemudian ada profil yang kita harapkan dari siswa. Kita ambil contoh untuk yang mencontek ya. Nah, untuk yang menyontek ini kan si pemberi dan si penerima itu sama-sama mendapat konsekuensi. Jadi tidak hanya si pemberi saja, si penerima juga dapat begitu. Nah, terkadang ini yang menjadi dilema ya. Orang tua kadang-kadang, loh, anak saya itu tidak salah apa-apa loh, karena dia diminta lalu diberikan begitu. Nah, ini yang memang diperlukan adanya kesepahaman
pemikiran dengan orang tua dalam hal ini kita ingin mengajarkan nilai begitu. Jadi kita tidak hanya mengajar melulu akademi dan lain sebagainya, tapi ada unsur nilai pendidikan yang ingin kita berikan kepada anak. Kita analogikan biasanya dalam kasus menyontek ini misalnya, saya biasanya dengan orang tua itu memberitahukan gitu, Bu, mungkin konteksnya sekarang itu adalah menyontek dalam hal ujian. Tapi apakah tidak perlu kita berikan pembelajaran untuk dia ke depannya nanti? Misalnya kita anggap sekarang untuk narkoba. Ketika ada yang menitipkan ke dia, itu bukan barangnya, itu bukan haknya, lalu dia terima. Menurut Ibu, kira-kira si pemberi dan si penadah dapat hukuman nggak dari negara seperti itu? Nah, jadi memang perlu komunikasi ya dan diskusi dengan orang tua untuk hal-hal yang seperti ini. Jadi kalau misalnya padahal kita tahu mungkin anak ini baik ya dari segi sikap dan lain sebagainya, tetapi ada saat mungkin dia terbentur gitu ya dalam hal ujian ini. Nah, jadi memang ini dua-duanya, tetapi sekali lagi ketika kita bisa diskusikan dan memang ada tujuan atau visi yang lebih lagi yang ingin kita tanamkan kepada anak, mudah-mudahan orang tua mengerti seperti itu ya. Ya. Baik, jadi benar-benar complicated sekali Ya. ya. Lalu pertanyaan ketiga Bu Vera, setelah apa yang tadi sudah disampaikan, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selaku kepala sekolah selama ini? Ya, alurnya sih sama seperti yang tadi ya Bu Rati ya. Kita identifikasi dulu tentang apa, lalu kita koordinasi ini lebih cocok kepada guru BK, kita berdiskusinya atau dengan guru agama atau mungkin kolaborasi seperti itu, termasuk juga wali kelas kita libatkan dan kesiswaan. Jadi nanti dari situ bisa kita petakan kira-kira seperti apa, perlukah ke orang tua atau tidak. Karena kenapa tidak selalu kita libatkan orang tua, kita juga ingin memberikan pembiasaan kepada anak bahwa mereka sekarang sudah SMA. Mereka harus sudah bertanggung jawab dengan segala sesuatu yang dia lakukan seperti itu. Jadi tergantung kasus ya, kasus tidak bisa disamakan. Jadi berbeda dipetakan. Betul, itu ya. Oke, baik. Terima kasih nih untuk jawabannya Bu Vera. Lalu selanjutnya Bu Vera, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, untuk etika ini sendiri memang kaitannya ini kan dengan norma atau nilai yang ada di masyarakat gitu. Dan selama ini sih saya selalu banyak memberikan analogi-analogi, lebih mengena mungkin kepada anak ya. Dan saya percaya bahwa semua manusia itu diciptakan itu adalah orang yang baik, orang yang bermoral, orang yang beretika. Hanya saja mungkin dia ada penyimpangan dan lain sebagainya, itu pasti ada faktor. Jadi biasanya saya dalam pengambilan keputusan itu saya pastikan dulu semuanya itu sepemahaman nih, bahwa kita sebenarnya adalah ciptaan Tuhan yang baik. Kalau ada hal-hal yang membuatnya menjadi tidak baik, itu harus kita lihat dulu masalahnya di mana gitu. Jadi baru kita bicarakan. Begitu sih. Oke, baik. Alurnya juga harus dengan bijaksana ya Bu Vera ya. Ini ada pertanyaan berikutnya di Bu Vera. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Ibu Vera selama Ibu Vera menjabat di sekolah ini? Kalau dilemanya mungkin sudut pandang ya Bu Rati. Jadi terkadang ya orang tua mana sih yang nggak sayang dengan anaknya ya. Sehingga ketika kita berdiskusi atau mungkin memberikan konsekuensi kepada anak yang melanggar etika karena tidak mengikuti aturan sekolah kita, itu terkadang di sana dia miss-nya ya. Ada perbedaan sudut pandang. Jadi orang tua yang mungkin menyayangi anaknya secara buta gitu ya, kadang-kadang agak sedikit komplain kepada kita sekolah terhadap kebijakan-kebijakan yang kita berikan. Tapi sampai saat ini sih ketika kita berdiskusi, berkomunikasi, lalu kita jelaskan apa makna dari konsekuensi yang kita berikan, itu biasanya orang tua menerima sih. Jadi tantangannya sebenarnya hanya di pola pikir gitu ya. Jadi sudut pandang kita kadang-kadang berbeda dengan sudut pandang orang tua dan itu clash gitu. Ya. Tapi dari sisi menurut Bu Vera itu ada nggak menurut Bu
Vera yang satu dilema etika yang benar-benar serius di dalam yang pernah terjadi di dalam sekolah? Kadang dilema etika ini karena ini ya perbedaan ya pasti berpengaruh ya dengan perbedaan gap usia dan lain sebagainya, di mana orang tua di sini kan cukup variatif ya, ada yang memang masih generasi baby boomer bahkan ada gitu ya, karena anak ini jadi kadang-kadang etikanya itu misalnya nih tentang norma berpacaran bagi orang tua biasanya kan ya berpacaran itu ya jangan demonstratif begitu ya, tapi bagi anak-anak kan mereka selalu beralasan sense of love language mereka itu kan berbeda-beda gitu ya. Nah di sini biasanya yang kadang-kadang dilemanya begitu, menurut anak-anak itu tidak demonstratif, tapi menurut orang tua itu seperti apa gitu. Jadi terkadang ya memang saya melihat situasinya sih ya, seperti dulu itu pernah ada kasus mereka mengerjakan PR antara cowok dan cewek gitu ya di satu ruangan, dan menurut orang tua itu tidak etis. Saya melihat kondisinya sih pada saat itu ya, ini kasuistis lah ya. Jadi untuk kasus ini saya sampai waktu itu bercanda gitu, berarti normal dong Bu anaknya, karena cowok dan cewek. Bu, ada loh yang paling kita takuti sekarang, yaitu yang sejenis begitu. Jadi tapi memang karena saat itu orang tuanya tidak yang terlalu komplain yang bagaimana ya, sehingga saya bisa mengarahkan ke sana. Hanya saja memang itu untuk mengawali, setelah itu kita berikan pemahaman lah. Perbedaan usia itu memang akhirnya kadang-kadang membuat dilema ya, karena menurut orang tua seperti ini, menurut anak-anak itu seperti ini gitu. Mereka Jadi tidak hidup di zamannya. benar ya. jadi itu kadang-kadang ya dilemanya di sana, karena kita di tengah-tengah, kita mengerti kenapa orang tua berpikiran begitu, dan kita juga mengerti karena kita anak-anak berpikiran seperti itu. Jadi kadang-kadang memang masalah seperti itu sih dilema. Sangat menarik berarti. Dan dimanapun pasti terjadi ya Bu Vera ya. Nah ini selanjutnya Bu Vera, apakah Anda selaku kepala sekolah memiliki sebuah tata kala atau jadwal lah waktu tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan selama ini? Ya, kalau selama ini saya selalu meminta kepada Bapak Ibu guru, khususnya dalam hal ini wali kelas ya, tindakan preventif. Itu yang pertama. Itu sebabnya kami selalu membuat yang namanya jam wali kelas. Di sana mereka bisa curhat, tidak melulu tentang pelajaran, tetapi bagaimana etika mereka ketika berteman. Karena mereka kan bukan sedikit banyak, memang banyak bergaul dengan teman ya. Kadang-kadang kan norma etika ini kan pada saat di sana gitu terjadinya gitu. Jadi kalau saya lebih ke preventif ya, sehingga ada jam walas, kemudian kita ada juga yang namanya jadwal mentor base. Mentor base itu tadi untuk akronim yang itu tadi ya. Lalu ada juga jam PKBN 2K. PKBN 2K ini penanaman nilai-nilai yang kita berikan. Jadi kalau dikatakan penjadwalan untuk kasus dilema etika saya tidak punya, karena preventif dulu, itu yang pertama, pencegahan dulu sebisa mungkin kita berikan kepada anak-anak. Nah kalau misalnya ternyata ada gitu ya, kita urut tadi itu ya, identifikasi dulu apa nih masalahnya dan sebagainya. Jadi balik lagi ke alur yang tadi begitu dulu. Jadi saya tidak punya jadwal tersendiri, hanya saja untuk jadwal preventif itu saya punya gitu. Jadi untuk sosialisasi dengan anak-anak begitu itu bisa dilakukan oleh wali kelas, mentor base, kemudian juga ada tim PKBN 2K kalau di kita. Lalu mungkin ya ada jadwal guru BK yang masuk ke kelas-kelas juga ya. Jadi bergantian dengan guru agama. Berarti memang tidak ada perlakuan khusus atau tidak ada jadwal khusus. Tidak. Karena memang sudah dicegah terlebih Betul, dahulu sebelum itu datang, sebelum kasus itu datang. Benar. Bu Vera ya. Oke, baik, sangat menarik ya Bu Vera ya. Ternyata di sekolah penabur ini banyak sekali yang bisa saya contoh juga dalam alurnya gitu kan, bagaimana menanganinya. Baik, ada lagi pertanyaan Bu Vera. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Vera selaku kepala sekolah nih dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya,
Sama sih sebenarnya Bu Rati, tadi kan yang pertama kita mulai dari visi dan misi dulu. Itu menurut saya menjadi satu pattern ya, maksudnya template yang lalu profil base itu tadi, itu juga kan sudah menjadi alat. Lalu yang preventif tadi menurut saya itu juga bisa jadi alat. Sehingga ketika anak ada yang tersandung dan lain sebagainya, nah kemarin kan sudah ada jam ini, di situ apa temanya? Akhirnya dia mungkin sadar tidak sadar gitu ya, teringat gitu ya, teringat oh iya seperti ini. Jadi kalau adakah faktor-faktor yang mempermudah, menurut saya itu mempermudah. Karena dia sudah tahu jelas, kita sosialisasi sudah dari awal, visi misi sekolah kita itu ini loh. Harapan kita kamu keluar dari sekolah ini loh. Coba kira-kira ketika kamu menyontek, profil mana nih yang kamu sudah tidak memenuhi syarat? Bitafnya kah? Nah, kamu mau nyontek udah pasti nggak bitaf, karena hanya orang-orang tangguh yang nggak mau nyontek gitu kan. Excel udah pasti, kamu berarti kan malas belajar, nggak mau menambah wawasan kamu gitu. Jadi yang seperti itu menurut saya membantu lah untuk Tapi kalau ada pendampingan atau seseorang nggak yang membantu dalam jika ada sebuah dilema etika ini, Bu Vera memutuskan segala macam? pasti Bu, itu tadi kan dari pertimbangan wali kelas, karena terkadang kan ada anak-anak ini yang melanggar etika itu memang faktor latar belakang ya. Kadang mungkin mereka misalnya ngomong tidak etis lah, karena di rumah mereka ternyata orang tuanya bisa jadi seperti itu. Nah itu kan yang mengetahui wali kelas. Pada saat jam wali kelas kan mereka mengobrol di sana. Jadi wali kelas itu juga saya libatkan, guru BK, guru agama, dan tentunya kesiswaan. Iya, Suatu lingkungan untuk betul segala sesuatu. Ya. Baik. Ini akhirnya udah di penghujung Ya. pertanyaan nih Bu Vera. Ya. Satu pertanyaan lagi, dari semua hal yang telah tersampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik selaku kepala sekolah dari pengalaman Ibu menjabat mengambil keputusan dilema etika? Iya, pembelajaran yang saya petik itu sebenarnya apa ya? Kalau dikatakan pembelajaran betul sih, karena saya merasa dari kasus-kasus yang saya tangani dengan siswa, bukan hanya siswa yang mendapat pembelajaran ya, saya sendiri juga mendapat pembelajaran begitu. Jadi kalau misalnya ditanya pengalaman apa yang dipetik, tentunya menurut saya nih ya, menurut saya menjadi versi terbaik dari diri saya. Saya lebih banyak bersyukur. Kemudian juga memang pembelajaran apa yang dipetik itu adalah untuk kasus etika itu kita tidak boleh membatasi waktu. Kita tidak boleh sok tahu, karena kadang-kadang itu yang terjadi ya. Pokoknya nggak mau tahu. Kamu misalnya untuk anak-anak yang senang berbicara ya tidak etis seperti itu, atau mungkin ada faktor-faktor lain gitu yang mengakibatkan itu, sehingga memang tidak bisa kita hanya plotting waktu atau baku dengan aturan yang ada gitu. Pasti ada faktor-faktor lain. Nah, dalam hal ini pembelajaran yang saya petik adalah memang kita perlu hati ya. Perlu hati itu yang menurut saya harus kita berikan sebagai seorang guru. Itu sih menurut saya value yang luar biasa gitu ya. Harus punya hati. Kalau kita hanya mementingkan logika dan yang sebagainya, nggak dapat. Untuk etika itu nggak dapat. Tapi ketika kita punya hati, oh ya kita kasihan dengan anak ini, ya mudah-mudahan tidak hanya dia yang mendapat manfaat, kita sendiri pun menurut saya itu sangat bermanfaat. Karena akhirnya kita bisa bersyukur ya. Kadang-kadang kita kasihan juga gitu, anak seumur ini sudah mengalami hal yang sedemikian. Betapa bersyukurnya saya begitu ya, ketika saya mungkin tidak mengalami seperti apa yang dialami oleh anak. Jadi menurut saya simbiosis mutualis sih, ketika kita bisa memberikan hati untuk anak-anak yang mungkin kasus etika atau moral yang kita tangani. Ya, baik. Berarti sangat dilematis ya selama penanganan juga dari awal. Jadi saya juga bisa menarik kesimpulan nih Bu Vera dari kepemimpinan Bu Vera yang melakukan itu, sebenarnya poin positifnya itu ialah Ibu lebih baik mencegah Betul. daripada nanti adanya terjadi dilema etika seperti itu. Jadi sudah ada pembinaan terlebih dahulu, hal-hal positif apa yang perlu diperbaiki, hal-hal positif apa yang perlu dikembangkan nanti supaya tidak akan terjadi hal yang seperti itu. Kalaupun seandainya pun ada pun sudah
ada Iya. penanganannya seperti itu. Baik, terima kasih sekali Bu Vera. Iya, sama-sama. Luar biasa sekolah penabur ini. Pengalamannya sangat banyak sekali saya mendapatkan hasil wawancara dari Ibu Vera. Terima kasih Bu Iya, Vera. sama-sama Bu Rati. Semoga hasil wawancara kita hari ini sangat bermanfaat untuk orang lain. Iya. Baik, guru penggerak, demikian wawancara saya mengenai demonstrasi kontekstual nilai-nilai kebajikan sang pemimpin. Akhir kata saya menutup di kegiatan demonstrasi kontekstual hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih, Bu Vera. Iya. Hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut, pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Apa yang Anda dapatkan? Hal menarik yang muncul dari wawancara. Berdasarkan hasil wawancara saya, yang beliau berdua terapkan dalam pengambilan keputusan adalah mengidentifikasi masalah yang dihadapi, mendiskusikannya dengan pihak yang terkait, dan menyelesaikan masalah secara internal jika memungkinkan. Meminimalisir dampak negatif dari masalah yang muncul akibat permasalahan dilema etika baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pengambilan keputusan selalu dilaksanakan dengan musyawarah mufakat dan berpihak pada murid. Bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Persamaan perbedaan yang muncul. Berdasarkan hasil wawancara saya, ada beberapa persamaan, antara lain. Tahap identifikasi secara umum sama, yaitu dimulai dari pengumpulan fakta dengan prinsip kekeluargaan dan bimbingan secara komprehensif. Pengambilan keputusan selalu dilaksanakan dengan musyawarah mufakat dengan pihak terkait dan berpihak pada murid. Tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian masalah diselesaikan secara insidental. Apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Rencana pengambilan keputusan ke depannya. Berdasarkan hasil wawancara saya, beliau berdua akan menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Setiap permasalahan akan dianalisa secara runtut dan diselesaikan secara kekeluargaan dan berpihak pada murid. Jika permasalahan terulang, maka akan diambil opsi trilema dengan melibatkan pihak yang berwenang. Pengujian efektivitas pengambilan keputusan berdasarkan hasil wawancara saya, beliau berdua mengukur efektivitas berdasarkan pengujian benar lawan benar, sehingga keputusan yang diambil dapat menguntungkan kedua belah pihak dengan prinsip kekeluargaan. Melakukan uji intuisi dengan berpikir berbasis peraturan. Melakukan uji panutan berdasarkan prinsip rasa peduli, care-based thinking, dengan meletakkan diri di posisi orang lain. Bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Penerapan pengambilan keputusan dilema etika pada diri sendiri. Jika saya menghadapi dilema etika, saya akan mengidentifikasi masalah yang terjadi dan mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pihak yang terkait. Menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.